hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin, haleluya. Sujud di altarnya, haleluya. Ubah hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Ubah hidupku, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku perbuat? Amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Dalam Matius pasal 11 ayat 28-29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin, haleluya. Haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di kaki Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam
tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, dan mulia. Sujud di altar-Nya, haleluya. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya, amin, haleluya. Ku dijamah oleh Tuhan Yesus saat aku datang pada Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hatiku Bapa. Kuduskan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa rohku Bapa. Ampuni semua dosaku Bapa. Ku bawa hidupku, ku terima firman-Mu, ku taruh firman-Mu dalam hatiku Tuhan, supaya aku tidak berdosa kepada-Mu Tuhan Yesus. Izinkan sebentar aku baca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Yahweh Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menekmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat malam tanggal 18 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diberkati, dipelihara, dijaga, dilindungi, diselamatkan oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pujian, sesuai dengan firman Tuhan, bila kita menghadapi problem, persoalan berat, mari kita datang kepada Yesus. Undangan dari Tuhan Matius 4:11 ayat 28-29. Setiap kita, saudara saya, pasti selama kita hidup tidak terlepas dari beban berat, tidak terlepas dari masalah. Contoh konkret, pandemi COVID-19 Omicron belum pernah berhenti. Untuk itu tiap saat berarti sejauh dunia ini masih ada, sejauh kita masih hidup, mari kita datang selalu kepada Yesus. Marilah kepadaku, kata Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beban berat. Artinya kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Biarpun saudara tidak punya masalah, tapi datang kepada Yesus, karena di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan ternyata kata Tuhan, belajar kepadaku, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan Tuhan akan memberikan ketenangan, damai sejahtera buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau saudara saya dikasih kesehatan, sampai dipelihara, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kalau malam kita rutin, kalau tadi pagi kita baca firman Tuhan perjanjian lama, ya, kalau malam perjanjian baru, supaya sebelum kita tidur hati kita diperbarui, ya. Tadi sudah kita bekerja, kehidupan kita lama, malam kita diperbarui, dan kita datang kepada Yesus, sumber segala berkat datang dari Tuhan. Amin. Efesus 5 ayat 1-21, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum
bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak yang terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang buat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus pun akan percaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21 terakhir. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Efesus pasal 5 ayat 21. Ayat 1 sampai 21. Besok kita lanjutkan dari ayat 22 sampai 33. Sehingga Efesus pasal 5 satu pasal kita akhiri. Dan saat ini kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin bersama saya, tidak pernah berhenti baca firman Tuhan pagi malam bila perlu saudara baca lagi mungkin di siang hari. Semua kan anugerah Tuhan dalam rangka supaya kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Mohon maaf keselak. Dalam rangka supaya kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita terus setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Supaya karakter kita, sifat kita Bapak Ibu. Yang di dalam dunia ini kotor. Ya Bapak Ibu datang sama Tuhan pagi. Tapi siang Bapak Ibu kan bekerja. Ya, sebelum tidur baru diisi dengan firman Tuhan. Nah pada waktu bekerja bisa aja kalau kita dengar informasi dari orang atau bergaul dalam bisnis, komunikasi orang, mungkin kita naik pitam, mungkin kita ribut, mungkin kita bohong dusta, baru kita dikeruh lagi oleh dunia ini, diisi dengan firman Tuhan lagi. Supaya di ayat yang pertama ada 3 hal pentingnya saya mau sampaikan lagi, 3 selalu saya bicara 3 hal. Yang penting di sini mari kita mau taat. Di ayat pertama, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara semua adalah kekasih-kekasih Tuhan yang dicinta sama Tuhan. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 dikatakan kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena kita dicinta sama Tuhan Yesus. Bukti nyata kita akan dipelihara sama Tuhan. Dari pagi malam. Kegiatan rutin kita manusia coba tuh. Pagi bangun kerja, makan, berusaha lagi, tidur lagi, makan. Itu aja rutinitas. Sebetulnya secara umum, secara manusia, secara horizontal, kita semua sama-sama menanti kematian Bapak Ibu. Tetapi secara vertikal sudah saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu dalam suatu paradigma rohani, spiritual paradigm, bahwa kita menantikan rapture, saudara. Diangkat hidup-hidup bersama Yesus, artinya menantikan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar sesuai firman Tuhan yang pertama. Kita belajar untuk kita menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi penurut-penurut ilahi.
Apa yang Tuhan firmankan, kita mau ikuti Tuhan Yesus. Jangan ikuti daging, jangan ikuti dunia-dunia ini, saudara. Kenapa? Dulu kita hidup di dalam kegelapan, di ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Sudah saya terangkan berkali-kali. Dulu kita manusia lama. Kemarin saya terangkan tentang manusia lama. Tapi saat kita sadar bahwa kita adalah manusia baru. Kalau menjadi manusia baru, lanjutan dari kemarin, kita mau jadi anak Tuhan yang taat. Supaya kita sadar, dulu bukan kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tapi saat kita hidup di dalam terang Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu diajak teman, ayo kita mabok-mabok lagi ke night club atau nonton bioskop. Jangan sampai sudah boleh nonton bioskop sekali-sekali, sudah. Tapi jangan tiap malam nonton bioskop. Apakah ada hadirat Allah di gedung bioskop? So, di situ banyak orang-orang dunia. Kita tidak tahu kan. Di situ mungkin ada pencuri, ada pemabuk, ada pencina, segala macam. Mohon maaf ya. Manusia kan tidak tahu. Manusia kalau hidup dengan gaya dunia, firman Allah katakan tadi banyak pemarah, banyak makan perkataan kotor, ada geram, ada pencurian, ada perjinan. Dunia kotor semua dengan tingkah lakunya. Iblis jahat semua. Ada roh udara. Tapi kita sadar bahwa kita ada di dalam terang. Kata firman Tuhan ayat 8. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Oleh itu mari kita sadar kita di dalam anak Tuhan, terang di dalam terang Tuhan. Kita menjadi taat. Yang pertama, kita menjadi penurut-penurut ilahi. Menjadi anak yang taat. Dan yang kedua, mengingat waktunya, saudara. Kata-kata Tuhan, jangan kamu bodoh. Ayat 16-17. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Jangan kita bodoh. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Tapi mari kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Orang yang bijaksana menjadi gadis yang bijaksana. Yaitu ayat 17b. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang kedua. Jangan kita bodoh mengingat waktu yang jahat. Yang kedua. Mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Belajar kita mau taat itu kehendak Tuhan. Jadi kedua, kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti saya melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Selalu saya mengajar Bapak Ibu. Mari kita cinta Yesus. Ingat 3 poin, saudara. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Dan menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku. Ada ayat yang tadi sudah. Menjadi pelaku firman. Kita mau taat. Supaya kita tidak terima murka Allah. Dalam Yohanes pasal 3:36 dikatakan. Kalau kita percaya saja tidak taat. Akan terima murka Tuhan. Jadi berarti kalau kita taat. Seperti Tuhan Yesus sampai dia taat mati di atas kayu salib. Dan kita taat menjadi pelaku firman. Kata firman Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, belajar kita mengucap syukur. Bentuk mengucap syukur apa? Puji-pujian. Nyanyian rohani ayat 19-20. Nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, atas semua berkat-berkat Tuhan. Dan nomor 1, buat keselamatan. Kalau kita mengucap syukur berarti kita rendah di hadapan Tuhan, bukan sombong. Orang tidak mengucap syukur itu sombong. Maka di ayat 21 dikatakan, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Sudah saya bacakan ayat kan dalam Lukas 12 ayat 5. Takut sama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu berkuasa memasukkan orang ke dalam neraka. Tapi bagi kita, yang 3 hal yang saya mau terangkan. Yang sudah saya terangkan. Kita menjadi taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bukan menjadi orang bodoh. Kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kalau menurut kehendak Tuhan, belajar kita bersyukur. Bentuk bersyukur, mari. Kita mau nyanyikan mazmur buat Tuhan. Kita bernyanyi bersorak untuk Tuhan. Dengan hati kita merendah datang kepada Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Itu aja saudara. Hidup sederhana. Itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak saudara. Kalau nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tujuan kita. Tujuan dari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14. Tuhan akan menyediakan hidup kekal surga buat selamanya. Itu hidup berkehendak Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun beban berat saudara. Percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Sujud di altarnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubahi hidupku. Terima kasih Bapa. Baru
hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, amin, haleluya. Sujud di kaki Tuhan Yesus, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, haleluya. Ku terima anugerah dari Yesus. Yesus, ampuniku dan bebaskanku dan kuduskan hidupku Tuhan. Engkau baik hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Berkat keselamatan terjadi dalam seluruh hidupku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, jamah hidupku. Roh Kudus, kuasailah hidupku. Kerinduan kita, Roh Kudus, Roh Kudus, kuasai hidupku. Pimpinlah seluruh hidupku sampai masuk surga, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, dan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. 3 poin yang saya sampaikan, kita mau menjadi taat, penurut Tuhan. Dan yang kedua, jangan kita bodoh, mengerti waktu, mengatur waktu untuk kehendak Tuhan. Dan ketiga, belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan puji-pujian mazmur untuk hidup takut sama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, amin, Immanuel.